Abu Lahab bukanlah nama sebenarnya, itu hanya sebutan. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf. Kata Uzza diambil dari nama sesambahan mereka, karena dahulu ada 3 berhala yang disembah oleh kaum Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manah. Dia disebut Lahab atau Abu Lahab yang memiliki arti api, karena si Abdul Uzza atau Abu Lahab ini ketika dia marah wajahnya memerah seperti api. Dulu ada film atau gambar-gambar yang mengisahkan tentang Abu Lahab. Di sana dia diperlihatkan memiliki wajah yang jelek dan hitam. Padahal menurut sejarawan, Abu Lahab adalah seorang pria tampan yang putih kulitnya. Dia juga memiliki wajah yang cerah, namun dia adalah salah seorang penghuni neraka. Berbeda dengan Bilal bin Rabah, salah satu seorang sahabat Nabi SAW. Bilal adalah seorang budak, miskin hartanya, hitam badannya, dan memiliki wajah yang tidak tampan. Namun Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bilal dengan keimanan, sehingga surga adalah tempat yang pantas untuknya. Nah, jadi paman Nabi SAW yang hidup pada masa kerasulan ada 4 orang. 2 orang yang beriman dan 2 lainnya kufur, bahkan menentang. 2 paman Nabi SAW yang beriman adalah Hamzah dan Abbas bin Abdul Muthalib. Sedangkan 2 paman Nabi yang kufur adalah Abu Thalib atau ayahnya Ali dan Abdul Uzza. Tapi Abdul Muthalib tidak menentang dakwah Nabi SAW, namun dia juga tidak menerima Islam. Yang menentang Nabi hanyalah Abdul Uzza atau Abu Lahab ini. Abu Lahab dikenal dengan seorang yang bengis dan kasar, hatinya keras dan sangat mudah marah. Tubuhnya sangat tinggi, tegap, dan suaranya nyaring. Dalam berbagai kisah, dia diketahui sering melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap Rasulullah SAW. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, saat fajar baru saja menyingsing, tak seperti biasanya, Abu Lahab hari itu bangun sangat pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi waktu itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari dari mana sumber harum itu. Ternyata sumber wangi itu berasal dari budak perempuannya. Dia bernama Suwaibah. Suwaibah sudah tidak sabar, dia ingin segera memberikan kabar gembira kepada majikannya. Dia langsung berkata kepada Abu Lahab, "Wahai Tuan, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya, seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, yang cahayanya menerangi sekitarnya." Abu Lahab yang mendengar kabar itu merasa sangat gembira. Dia sangat senang mendengar kabar kelahiran keponakannya itu. Bahkan Abu Lahab waktu itu tak mampu membendung rasa bahagianya. Maka waktu itu dia berkata kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, aku sangat senang mendengar kabar lahirnya keponakanku ini. Pergilah engkau wahai Suwaibah. Mulai hari ini kamu bukan budakku lagi. Kamu sekarang adalah manusia merdeka." Suwaibah tidak menyangka kejadian itu bakalan terjadi. Dia kaget bercampur bingung. Dia tidak menyangka majikan yang kejam itu kali ini berbuat baik padanya. Dan hingga akhirnya mulai pada saat itu Suwaibah menjadi orang yang merdeka seperti orang yang merdeka lainnya. Suwaibah merdeka berkat lahirnya manusia yang agung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dengan wasilah memerdekakan seorang budak itu. Karena begitu bergembiranya Abu Lahab atas kelahiran Rasulullah SAW. Konon Abu Lahab ini diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa Ibnu Abbas suatu ketika berkata, "Ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi. Dia dalam kondisi yang sangat buruk di dalam mimpi itu." Abu Lahab berkata, "Aku setelah mati dan meninggalkan kalian tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa kubur. Setiap saat dan setiap waktu aku disiksa, akan tetapi azabku diringankan setiap hari Senin." Itu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Urwah juga pernah menceritakan tentang keringanan siksa Abu Lahab. Urwah berkata, Suwaibah adalah bekas budak dari Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab membebaskannya. Setelah dibebaskan, Suwaibah menyusui bayi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abu Lahab meninggal, dia pun diperlihatkan kepada sebagian besar keluarganya di dalam mimpi dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sang kerabat kemudian berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu dapatkan wahai Abu Lahab?" Kemudian Abu Lahab menjawab, "Aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat sekalipun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah." Wallahu alam.
Maka dari itu kita sebagai umat Islam patut berbangga atas kelahiran Rasulullah SAW, Nabi yang membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kita balik lagi ke cerita. Sebagaimana lazimnya pemuda Mekah kala itu, Abu Lahab banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Tetapi waktu itu dia termasuk orang yang taat beribadah kepada Tuhan berhalanya. Dia kerap merawat Tuhannya yang tuli, buta dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai dari ujung kepala sampai kaki, dari berhala Lata, Uzza, dia bersihkan dengan teliti sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Setelah di pagi hari dia merawat Tuhannya, Abu Lahab kemudian pergi ke padang pasir untuk berburu binatang buas. Dia merasa sangat senang jika berhasil membawa tangkapannya untuk dibawa pulang dan akan membanggakan kepada teman-temannya. Pada sore harinya, seperti biasaannya, pemuda Mekah kala itu, dia akan berkunjung ke sebuah kedai untuk mengobrol bersama teman-temannya sambil meminum khamar untuk memuaskan nafsunya yang dia anggap bukan sebagai perbuatan yang buruk. Walaupun begitu, ayahnya yaitu Abdul Muthalib sering kali mengingatkannya untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu. Akan tetapi karakter Abu Lahab yang senang dengan kebebasan membuatnya tidak mampu meninggalkan kebiasaan itu. Hingga pada akhirnya ayahnya pun membiarkan perbuatannya tersebut. Walaupun dikenal sebagai orang yang sangat keras dan suka kehidupan bebas, sikap setia menyembah kepada berhala tidak pernah redup dari hatinya sedikit pun. Bahkan setelah Abu Lahab menikah dengan Ummu Jamil, bertambah kuatlah sikap ibadahnya kepada berhala tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa lama mengurangi bahtera rumah tangga, akhirnya Abu Lahab dikaruniai oleh 2 orang anak. Dia beri nama putra pertamanya dengan nama Mu'tab. Kemudian putra keduanya diberi nama Utbah. Keduanya kemudian tumbuh menjadi remaja. Sementara itu keponakannya yaitu Muhammad SAW yang sangat disayanginya, yang dulu dielu-elukan saat kelahirannya, juga sudah berkeluarga. Muhammad dan istrinya yang bernama Khadijah telah melahirkan anak perempuan yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum, dan keduanya telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Seperti umumnya suku Quraisy, ketika itu Abu Lahab menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah seorang tauladan, sedangkan istrinya Khadijah adalah seorang wanita terhormat dan kaya raya. Akhirnya pada satu hari, Abu Lahab memutuskan untuk melamar 2 putri Nabi Muhammad sekaligus untuk 2 anak laki-lakinya itu. Dan kebetulan waktu itu Nabi Muhammad tidak keberatan sehingga terjadilah pernikahan di antara mereka. Pernikahan ini membuat 2 keluarga itu semakin akrab. Terlebih lagi hubungan antara Nabi Muhammad dan Abu Lahab, yaitu selain sebagai keponakan dan sebagai paman, juga kini sebagai besan. Jadi hubungan antara Abu Lahab dengan Rasulullah saat itu sangat baik-baik saja, sampai Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Dan setelah beliau diangkat menjadi Nabi, beliau ditugaskan Allah untuk menyeru kepada umat manusia agar masuk Islam dan menghentikan penyembahan kepada berhala dan segala yang mempersekutukan Allah. Namun karena merasa berat tugasnya yang diberikan kepada Nabi, lantas Nabi berpikir, bagaimana cara menyampaikan amanah itu kepada kaumnya yang sudah sejak lama menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka. Nabi akhirnya menyendiri di rumah. Beliau lama tak keluar dari rumahnya. Maka karena tak heran dengan kebiasaan baru Nabi Muhammad, Sofiyah yang juga anak dari Abdul Muthalib yang merupakan bibi Rasulullah, akhirnya pada hari itu mendatanginya dan menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau baik-baik saja wahai keponakanku? Saat ditanya, Nabi pun menjawab, tidak apa-apa wahai bibiku. Aku hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kerabat terdekatku. Kemudian Sofia berkata, wahai ponakanku, sampaikanlah kepada kerabatmu apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu. Tetapi jangan engkau sampaikan hal itu kepada Abu Lahab, sebab dia tidak akan mempercayaimu, dia malah akan mendustakanmu. Akhirnya pada satu hari, Nabi SAW pun mengundang para kerabatnya, yang waktu itu ada sekitar 45 orang yang datang undangan tersebut, termasuk dalamnya Abu Lahab. Sebagai strategi, saat itu Nabi menyiapkan tamu makan, dan setelah semuanya selesai menyantap makanan, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan maksudnya bahwa beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul, dan juga menyampaikan peringatan bahwa kelak umat manusia akan dibangkitkan dan dihisab amal perbuatannya. Setelah Rasulullah menyampaikan maksudnya, lantas pamannya Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, laksanakanlah apa yang Tuhanmu perintahkan kepadamu. Aku akan selalu mendukung dan menjagamu. Akan tetapi aku tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muthalib. Kemudian anaknya yaitu Ali bin Abi Thalib berkata,
Aku akan selalu membantumu. Aku akan selalu memerangi siapa saja yang memerangimu. Lalu, bagaimana dengan sikap yang diambil oleh Abu Lahab pada waktu itu? Ternyata dugaan Sofia benar. Walaupun Abu Lahab belum menunjukkan kemarahannya di hari itu, namun dia sudah terang-terangan mengaku tidak percaya dan menolak ajakan Rasulullah SAW. Singkat cerita, keesokan harinya, di suatu pagi yang buta, Rasulullah SAW naik ke atas bukit Safa. Kemudian beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy," ketika itu suara Rasulullah SAW sangat keras. Maka saat itu orang-orang yang sedang tawaf atau sa'i pun di Masjidil Haram mendengar suaranya dan langsung menengok ke arahnya. Mereka yang ada di sana waktu itu telah mengenal dengan baik sikap bijaksana Rasulullah SAW, terutama saat peristiwa pemindahan Hajar Aswad yang berakhir dengan perdamaian. Tidak lama kemudian orang-orang berkumpul karena mendengar seruan dari beliau, dan barulah saat itu Rasulullah bersabda, "Wahai kaum Quraisy, percayakah kalian jika kukatakan bahwa di bawah bukit ini ada seekor unta? Dan percayakah kalian jika kukatakan kepada kalian bahwa ada musuh yang akan menyerang? Apakah kalian semua percaya?" Kemudian mereka menjawab, "Iya, wahai Nabi Muhammad, kami percaya, karena kami belum pernah sekalipun mendengar engkau berbohong." Lantas Nabi melanjutkan seruannya, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku ingin memberikan peringatan kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengajak kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Muhammad Rasulullah." Tiba-tiba terdengar suara kecil yang riuh di kemuruhan orang-orang itu. Mereka semua saling berbicara dengan suara kecil. Sebagian orang menerima dan sebagian lainnya ingkar. Akan tetapi, tiba-tiba suara riuh dari mereka berlangsung berhenti ketika mendengar suara dari Abu Lahab yang berkata, "Celakalah engkau, wahai Muhammad. Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua?" Dan sejak saat itulah permusuhan diagungkan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah dimulai. Dimulai hubungan antara Abu Lahab selaku paman dengan Nabi selaku keponakan, yang dulunya membuatnya begitu gembira ketika mengetahui kelahirannya, yang pada akhirnya keduanya menjadi terpisah jauh dikarenakan keimanan yang sudah berbeda, yaitu Rasulullah sebagai seorang muslim dan Abu Lahab sebagai seorang yang musyrik. Ditambah lagi istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, merupakan seorang pembangkang dan provokator. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab, istri Abu Lahab juga ikut membantu memusuhi Rasulullah. Hari demi hari berlalu, Abu Lahab dan istrinya tidak berhenti menyakiti Rasulullah SAW, mulai dari mencaci maki, melemparkan kotoran ke jalan yang selalu dilewati Rasulullah. Bahkan ketika mereka tahu bahwa Allah SWT menurunkan surat Al-Lahab yang mengancam bahwa mereka berdua akan dimasukkan ke dalam neraka, keduanya pun menjadi dendam sejadi-jadinya, terutama Ummu Jamil. Sebelum surat Al-Lahab diturunkan, Abu Lahab sempat bertanya kepada Nabi tentang apa yang diperolehnya jika dia memeluk Islam. Mendengar pertanyaan itu, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Engkau akan memperoleh seperti apa yang diperoleh orang muslimin." Lalu dengan sombong Abu Lahab menjawab, "Celakalah agama ini bila aku dipersamakan dengan umat Islam." Abu Lahab ini merasa lebih mulia. Dia merasa dia harus diistimewakan di atas umat Islam lainnya. Namun demikian, Nabi tidak membalas makian dari Abu Lahab. Namun kemudian Allah menurunkan surah Al-Lahab. Maka setelah turunnya surah Al-Lahab itu, Ummu Jamil selaku istri Abu Lahab menyebarkan fitnah dan propaganda buruk terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia bahkan menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan putri dari Rasulullah. Bahkan teman-teman, Ummu Jamil ini sering menebarkan duri di jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Dan ketika istri Abu Lahab ini mendengar turunnya surah Al-Lahab, dia kemudian menuju masjid di mana Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar. Ketika itu Ummu Jamil membawa segenggam batu dengan maksud untuk melemparkan kepada Rasulullah. Akan tetapi ternyata Allah SWT menutupi pandangannya, sehingga ketika itu dia tidak mampu melihat Rasulullah, yang padahal jelas-jelas Rasulullah ada di depan Abu Bakar. Namun yang dilihatinya waktu itu hanyalah Abu Bakar. Meski begitu, dia menyampaikan kemarahannya terhadap Nabi Muhammad SAW sambil menamai Nabi Muhammad dengan sebutan Muzammam, yang bisa diartikan dengan orang yang tercela. Gangguan dari istri Abu Lahab ini sering ditimpali oleh suaminya. Mereka adalah sepasang suami istri yang kerap menolak, menentang, dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah.
dengan membabi buta. Mereka ini bahkan tidak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW yang amanah berbudi pekerti itu merupakan keponakannya sendiri. Sikap suami istri itu sangatlah berbeda dengan sikap mereka semula. Jika dulu Abu Lahab dan istrinya begitu gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW dengan cara memerdekakan budak, kini dia justru tampil menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Ia membenci Nabi, mengolok-olok dan mengganggu dakwah beliau sampai akhir hayatnya. Singkat cerita, tidak lama berselang setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib atau sekarang yang dikenal dengan Madinah, saat itu terjadilah perang Badar. Namun Abu Lahab ini waktu itu tidak ikut berperang melawan kaum muslimin. Bisa jadi karena fisiknya sudah tua dan tidak kuat, atau mungkin karena memang dia seorang pengecut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya. Namun tidak ikut dalam perang Badar bukan berarti Abu Lahab ini membiarkan kaum muslimin memenangi peperangan. Abu Lahab mengutus Al-As ibnu Hisham untuk mewakilinya. Ada riwayat yang mengatakan Al-As ini sengaja dibayar Abu Lahab untuk ikut berperang melawan kaum muslimin. Abu Lahab sangat berharap Al-As bisa memenangi peperangan itu. Makanya dia menyediakan kuda terbaik dan juga perlengkapan perang lainnya, termasuk juga pedang dan perbekalan. Dan apa yang dilakukannya itu diabadikan dalam satu surah di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Anfal ayat ke-36. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya perang Badar pun dimenangkan oleh umat Islam. Orang-orang kafir akhirnya pulang dengan kekalahan. Mengetahui kabar kekalahan tersebut, Abu Lahab sangat geram dan marah. Dia sangat kesal dengan kekalahan itu. Banyak pasukan kafir Quraisy yang terbunuh dan terluka. Di antaranya adalah Aqabah ibnu Abi Mu'id dan Umayyah ibnu Khalaf. Selain itu sebagian lagi banyak yang ditawan dan tidak dilepaskan oleh kaum muslimin. Hingga pada akhirnya mereka membayar fidyah sebagai gantinya. Semua keadaan itu menunjukkan betapa semakin kuatnya kaum muslimin pada waktu itu. Sedangkan kaum kafir Quraisy, mereka merasa diinjak-injak dengan kekalahan besar tersebut. Kesedihan dan kemarahan Abu Lahab teramat dalam atas peristiwa kekalahannya di dalam perang Badar itu. Singkat cerita, 7 hari kemudian Abu Lahab pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan di sana dia meninggal dunia. Kemudian dia dikuburkan di bukit Jabal Abu Lahab. Istrinya yang bernama Arwah binti Harb bin Umayyah juga dimakamkan di kaki gunung itu bersama dengan Abu Lahab. Sementara itu, ada 3 pendapat yang mengisahkan tentang kematian tragis dari Abu Lahab. Yang pertama, bahwa Abu Lahab meninggal dunia karena terjangkit penyakit kusta. Setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam peperangan Badar Kubro, disebutkan bahwa selama 3 hari mayat Abu Lahab tidak dikuburkan hingga membusuk. Hingga pada akhirnya bau busuk dari mayat Abu Lahab itu semakin menjadi-jadi. Maka kemudian kaum Quraisy menggalikan kuburan untuknya. Kemudian mayat Abu Lahab yang membusuk itu didorong dengan sebilah kayu hingga masuk ke dalam lubang itu. Dari jauh, orang-orang Quraisy melempari mayat yang bau busuk itu dengan batu, hingga mereka yakin bahwa mayat Abu Lahab benar-benar tertutup rapat oleh timbunan batu. Sementara riwayat kedua menyebutkan penyebab matinya adalah karena dipukul oleh Ummu Fadl, yaitu istri dari Sayyidina Abbas, yang ketika itu marah karena budaknya, yaitu Abu Rafi, dipukul oleh Abu Lahab. Karena Abu Rafi menampakkan kegembiraannya di depan Abu Lahab setelah mengetahui bahwa perang Badar memenangkan kaum muslimin. Setelah tahu budaknya dipukul, kemudian Ummu Fadl mencabut tiang kemahnya lalu memukul kepala Abu Lahab sambil berkata, "Beraninya kamu memukuli budakku saat majikannya sedang tidak ada." Kepala Abu Lahab terluka dan bercucuran darah. Lantas dia pergi meninggalkan rumah saudaranya Abbas. Setelah 7 hari kemudian, luka parah itu kian membekas sampai ke otaknya, hingga menyebabkan pembusukan dan akhirnya Abu Lahab mati di hari itu. Lalu riwayat ketiga mengatakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW melintas jalanan di area itu. Istri Abu Lahab kemudian berniat melempari beliau dengan ranting-ranting berduri. Nah, ranting berduri ini dibawa oleh istrinya Abu Lahab di pundaknya. Saat melempar, ranting-ranting itu justru terjebak di kerudungnya sendiri. Dan seketika itu, tiba-tiba tanah bergerak dan menyeret Ummu Jamil ke depan hingga membuatnya bertabrakan dengan suaminya, yang saat itu suaminya ini sedang berjalan di depannya.
Keduanya pun tewas seketika di tempat itu. Abu Lahab mati sebelum sempat menyadari perbuatannya dan belum sempat bertobat kepada Allah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Al-Quran Surah Al-Lahab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah-salah atau keliru itu datangnya dari kami pribadi. Sampai bertemu di kisah-kisah seru selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.